Maka para salaf kita katakan tidak mentakwil, justru mereka mentafsirkan. Cuma istilah yang sering digunakan terkadang adalah takwil, yang dimana bermakna tafsir. Kemudian mereka mentafwid. Tafwid ini dalam makna yang sebenarnya isbatul lafzi wa ma'nahu alladhi yadullu alaihi, penetapan sebuah lafaz yang dimana maknanya yang menunjukkan atas makna dari lafaz itu sendiri. Maka para salaf kita katakan tidak mentakwil, justru mereka mentafsirkan. Cuma istilah yang sering digunakan terkadang adalah takwil, yang dimana bermakna tafsir. Kemudian mereka mentafwid. Tafwid ini dalam makna yang sebenarnya isbatul lafzi wa ma'nahu alladhi yadullu alaihi, penetapan sebuah lafaz yang dimana maknanya yang menunjukkan atas makna dari lafaz itu sendiri. Menjadi problem ya. Ini yang menjadi problem dari golongan orang yang mengaku salaf, akan tapi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan kemudian anak buahnya. Kemudian selanjutnya wal farqu bainat tafsir wa ta'wili anna tafsira a'ammu minat ta'wil, bahwa tafsir itu lebih umum daripada ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mengungkap ketidakfahaman dari Ustadz Wahabi ini ya, yang baru-baru muncul. Ini anak buahnya ini. Berangkat ketidakfahaman tentang persoalan takwil dan kemudian tafsir, sehingga menganggap apa yang disampaikan para ulama mereka anggap itu bukan takwil akan tetapi tafsir. Maka para salaf kita katakan tidak mentakwil, justru mereka mentafsirkan. Cuma istilah yang sering digunakan terkadang adalah takwil, yang dimana bermakna tafsir. Kemudian mereka mentafwid. Tafwid ini dalam makna yang sebenarnya isbatul lafzi wa ma'nahu alladhi yadullu alaihi, penetapan sebuah lafaz yang dimana maknanya yang menunjukkan atas makna dari lafaz itu sendiri. Akan tetapi tuduhan ini seringkali disampaikan kepada orang-orang yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah. Itu bukan takwil katanya, tapi itu tafsir. Lah berangkat ketidakfahaman ini banyak narasi-narasi yang butuh kita luruskan. Mengapa demikian? Karena mereka ketika menjelaskan tentang persoalan sifat dan kemudian persoalan-persoalan yang ihtimalnya harus dijelaskan secara detail agar tidak ada istilah tajzim dan tashbih, mereka ini ya mengkanter dari kalangan aswaja bahwa hal itu bukan takwil akan tetapi tafsir. Akan tetapi aswaja sendiri menamakan itu adalah takwil, padahal itu tafsir menurut mereka Wahabi ini. Sehingga ada kesimpulan dari kalangan salaf itu tidak mentakwil tapi mentafsir. Lah berangkat ketidakfahaman ini ada satu redaksi dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini ensiklopedi keislaman, tapi cakupannya sangat luar biasa. Ada redaksi-redaksi yang dikutip dari para ulama. Min haitsul lughah dibahas dan kemudian min haitsus syar'i juga dibahas. Jadi persoalan saya akan menjelaskan yang pertama adalah ma huwa tafsir wa ma huwa ta'wil. At-tafsir lughatan huwa al-kashfu wal izharu. Tafsir itu secara bahasa adalah membuka atau menjelaskan atau mengungkap. Wa fi syar'i tawdihu ma'nal ayati wa sya'niha wa qissatiha. Yang namanya tafsir menurut syariat adalah menjelaskan makna ayat, wa sya'niha dan keadaan ayat, wa qissatiha dan kemudian cerita ayat, itu namanya tafsir. Jadi umum penjelasan tafsir itu. Was sabab alladzi nazalat fihi bilafdin yadullu alaihi dilalatan dhahiratan, bisa dalalatan dhahiratan, bisa dilalatan dhahiratan. Dan kemudian juga menjelaskan sebab-sebab terkait dengan ayat diturunkan dengan lafadz yang menunjukkan secara lahiriah. Kemudian
At-ta'wil. Lah, sekarang at-ta'wil. Ta'wil itu apa sih? At-ta'wil sorful lafzi an ma'nahu adh-dhahiri ila ma'nan yahtamiluhu idza kana al-muhtamal muwafiqan lil kitabi was sunnati. Jadi yang namanya ta'wil itu memalingkan lafaz dari makna zahir kepada makna yang muhtamal, atau bahasa lain adalah makna majaz. Akan tetapi syaratnya apa? Idza kana al-muhtamal muwafiqan lil kitabi was sunnah. Jikalau takwilan itu atau ihtimalnya itu mencocoki terhadap Alkitab dan kemudian as-sunnah, dengan artian tidak sekedar mentakwil biro'ihi, bukan pendapatnya. Lah kemudian takwil yang disampaikan para ulama bagaimana? Ya seperti Ibnu Abbas dalam persoalan wasama abanainaha biaitin. Ibnu Abbas, masa kita ragukan? Bukan salaf enggak ini, yang seperti itu. Memang riwayatnya banyak riwayat dari Ibnu Abbas hadis itu. Lah kemudian perbedaan antara tafsir dan kemudian takwil ini menjadi problem ya. Ini yang menjadi problem dari golongan orang yang mengaku salaf, akan tapi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan kemudian anak buahnya. Kemudian selanjutnya wal farqu bainat tafsir wa ta'wili anna tafsira a'ammu minat ta'wil, bahwa tafsir itu lebih umum daripada ta'wil. Wa aktsaru istimali tafsiri fil alfadi wa mufradatiha. Kemudian mayoritas penggunaan tafsir itu di dalam lafaz dan kemudian mufradatnya lafaz. Wa aktsaru istimali ta'wil fil ma'ani wal jumal, dan kemudian banyak yang digunakan dalam ta'wil itu dalam makna. Ini makna. Ini kan makna. Dan kemudian beberapa jumlah. Wa aktsaru ma yusta'malu ta'wilu fil kutub al-ilahiyah, dan kemudian mayoritas takwil penggunaannya dalam kitab-kitab ilahi. Amma tafsir fa yusta'malu fiha wa fi ghairiha. Adapun tafsir itu digunakan untuk al-kutub al-ilahiyah dan kemudian yang lain juga bisa masuk, itu masuk dalam konsep tafsir. Secara redaksi ini, menurut redaksi ini, mulai dari pembahasan secara definisi, apa sih itu tafsir, apa sih itu takwil, dan kemudian mengkontekstualisasikan terhadap kitab-kitab dan kemudian penjelasan-penjelasan baik dalam hadis dan kemudian dalam kitab. Ini juga ada penjelasan yang secara detail. Detailnya apa ya? Dalam sisi penggunaannya itu lebih umum, tafsir itu lebih umum daripada takwil. Ya min haisul khusus itu ada, min haisul umum ternyata tafsir itu lebih umum daripada takwil. Tapi kesamaannya apa? Banyak kesamaan. Kalau tafsir digunakan untuk al-kutub al-ilahiyah, takwil juga digunakan al-kutub al-ilahiyah. Dan kemudian kelebihan dari tafsir itu tidak hanya terhadap al-kutub al-ilahiyah. Ini sehingga dikatakan a'ammu minat takwil. Tafsir itu lebih umum daripada takwil. Lah kalau kita paham yang seperti ini, maka tidak akan keluar narasi bahwa ketika berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat, kemudian oleh para ulama diberikan penjelasan persoalan istiwa, lafdzuliyat, semuanya itu ya masuk dalam konteks takwil. Ketika maknanya itu ada wujudul ihtimal. Makanya takwil itu redaksi yang pertama adalah sorful makna al-zahir ila maknal muhtamal. Jadi seperti itu. Mengapa tujuan para ulama memberikan takwil? Karena agar terhindar dari faham tasbih, faham tamsil, dan kemudian faham tajsim. Kan seperti itu. Semuanya itu memang berangkatnya dari laisa kamitslihi syai'un ila akhirih. Kita paham, kalau tidak paham ya nunggu hidayah. Wahabi itu nunggu hidayah. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang saya sampaikan ini ada redaksinya, tidak sekedar omon-omon.
dan tidak sekedar ngegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.